Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranus Tiardiawan dari Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Sekarang ini saya lagi di CSR Pertamina Gas kelompok tani Sri Gemilang, yang dimana saya sendiri akan mewawancarai salah satu dari kelompok tani tersebut untuk mempertanyakan mengenai tanaman pangan yang ada di kelompok tani ini. Baik, langsung saja kita temui pewawancara kita. Pak D, siapa namanya Pak D? Nur Hasan. Nur Hasan ya Pak D. Udah berapa lama Pak D? Berkecimpung ini? Iya, berkecimpung di sini. Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Lama itu Pak D. Baru lah. Baru ya Pak D. Itu termasuk pemula loh. Hmm, Tapi sekarang pemula sekarang, kalau memang betul-betul ini, sekarang kan udah ada ini kelompok tani di sini kan ada nih. iya. Komunitas itu kan ada. Berarti Kita ngikuti di situ. menurut Pak D kita bagus bertani itu mulai dari sendiri apalah bergabung dengan kelompok tani lebih baik? Yang lebih bagus itu kalau untuk ini itu kelompok dulu. Karena kalau kelompok itu bantuan ada, tapi kalau sendiri itu bantuan tak ada. Gitu ya Pak D. Ya. Gitu aja kalau ini. Yang berarti kalau mau jadi petani pakai kelompok atau ikuti, kalau nggak bisa ikuti komunitas petani di sini. Mau petani apa, ikut di situ. Oke Pak D. Pertama nih Pak D, alasan Pak D nanam ubi itu apa? Banyak manfaat. Kalau nggak laku otomatis peliharaan ada, macam entok. Berarti kalau dari komoditas ubinya itu sendiri yang biasanya bisa menghasilkan keuntungan itu pada bagian apanya gitu Pak? Ya ininya lah, apa isinya lah. Ya, Kalau keuntungannya lebih besar di, kan dari yang kita ketahui nih Pak De, seperti daun ubi sama ubinya, itu yang biasanya untuk potensi lebih menguntungkan di bagian yang mana itu? bagian buah. Buah ya. Buah. Kalau daun ubi, kalau untuk itu khusus itu daun ubi itu. Kalau untuk khusus daun ubi aja. Berarti untuk yang daun ubi aja itu buahnya Enggak ini. Dia kan rusak tuh, buah rusak tuh. Ada nggak hambatan atau tantangan Pak De nanam ubi kayak hamanya atau masalah? Kalau hama enggak ada, yang jelas hamanya cuma banjir. Banjir Ya. Oke, Pak De. Itu aja hamanya ya, kalau hama ya. Kalau daun ubi banyak tuh belakang tuh. Kemarin kan kena banjir kan, ada 1 hektar tuh kemarin. Itu khusus itu untuk daun ubi. Kalau itu untuk tiap hari itu untuk harian, untuk penghasilan harian kan daun ubi. Kalau yang dari buah itu per 6 bulan. Per 6 bulan. Per Berarti 6 bulan udah panen. udah panen buah itu nanam baru lagi berarti? Iya, langsung traktor lagi. Oke Pak De. Untuk Pak De sendiri tahapan dalam penanaman itu kayak mana Pak De? Ya macam biasa lah. Dari panjang potong-potong. Nggak usah dikasih pupuk dulu. Nanti kalau udah mulai mulai ada bunga, ada apa itu, ada daun, kasih urea aja. Urea aja. Cuma 2 kali aja udah. Berarti tahapan pertama penanaman itu nggak usah dipupuk dulu gitu ya Pak De? Jangan. Itu pun nggak boleh dekat-dekat sama batang tuh. Ini kan batang ubi. Ini sini nih. Jauh dari batang ubi. Untuk jarak penanaman sendiri gimana tuh Pak De? 1 meter. Maksimal itu 1 meter. Per Jarak. pohonnya? Kalau terlalu dekat, dia buahnya pun nggak maksimal. Iya. Kekurangan matahari. Terus untuk kedepannya itu menurut Pak D sendiri komoditas ubi ini sendiri bakal bisa berkembang nggak Pak D? Bisa lah. Kalau berkembang tetap berkembang kalau ubi. Alasan? Karena sekarang ini contoh yang sekarang untuk cemilan dumai Iya. itu macam keripik. Iya. Macam keripik kan untuk cemilan dumai, khas dumai itu. Sama ini Pak De, ada nggak seperti bantuan dari pemerintah atau ini dari kelompok tani saja gitu? Sri Gemilang. Itu ada lah. Ada bantuan dari pemerintah? Ada dari PT-PT pun ada. Ngebantu gitu Pak? Membantu. Tapi bukan di ubinya ya.
ubi kan tanpa bantuan pun memang udah itu berjalan tuh. Nah macam ini contoh macam penanaman kacang panjang itu sama pupuknya itu biasanya sama pemerintah itu sama pupuknya. Berarti pemerintah itu ngasih subsidi ya? Iya. Oke. Terus untuk Pak D sendiri nih, selain nanam ubi, tanaman pangan apa yang Pak D? Kacang panjang, terus pare. Hmm. Ini Pak D mau anu lagi nih, mau nanam nih. Ini kemarin kan banjir kan. Nah ini mau nanam lagi nih. Nantilah bulan Juli lah kalau mau nengok sini. Oke, ada bagus. Juli atau Agustus lah ya, Agustus. Sekarang apa nih? Mei, Juni, Juli lah. Antara Juli sama Agustus ya. Coba lah main sini. Oke. Biasanya kali keluar itu banyak tuh, ratusan kilo. Itu dari pemerintah juga tuh. Bantuan dari pemerintah. Bibitnya, pupuknya. Mungkin itu aja lah ya Pak D. Sama mungkin nih Pak D ada tips buat petani-petani pemula lah yang baru mau menanam. Nah, Kira-kira apa gitu Pak D? Kayak dia mau mulai nanam ubi gitu, apa gitu, ada tips dari Pak D? kalau dari Pak D yang jelas ini, kalau ini ya, yang jelas kalau mau nanam ubi itu dibajak dulu, Baca ya Pak D. ataupun dicangkul. Kalau nggak ada bajak dicangkul. Sekarang petani sekarang udah enak, karena saya bilang enak. Pemerintah udah ngasih bantuan banyak macam apa itu multipator. Ya. Nggak payah nyangkul lagi, tinggal den, dah tinggal cucuk jarak-jarak 1 meter. Menurut Pak D, ubi ini sendiri keuntungannya besar berarti Pak D? Besar. Cuman orang dianggap remeh karena masih belum terjun ke situ. Cuman itu tadi memang 6 bulan sekali baru panen ya. Iya Pak D. Kalau daun ubinya otomatis nanam sekali udah panen tiap hari itu panen tuh. Wah, Itu penghasilan kalau dari daun ubi. Kalau ubi 6 bulan sekali, tapi kalau daun ubi tiap hari. 4 hari ya Pak D. Pokoknya untuk menghasilkan 150.000, pokoknya sore gini ya, itu metik tuh. Dah ikat, dah. Berarti Itu untuk penghasilan perharinya bakal ada terus. jadi ada tiap harinya ada. Oke Pak D. Untuk daun ubi ya, daun ubi itu khusus untuk daun ubi. Itu penghasilan dari ubi. Ubi ya Pak D. Oke Pak D, mungkin itu ya Pak D. Kasih ya Pak D. Baiklah, sekarang kita sudah ada di lahan perkebunan kelompok tani, yaitu tanaman pangannya yaitu ubi. Dapat kita lihat lumayan luas untuk perkebunan tanaman ubinya ya. Jadi sesuai yang sudah dibilang tadi oleh narasumber kita bahwa tanaman ubi itu memiliki keuntungan yang sangat besar karena bisa mendapatkan penghasilan harian melalui daunnya, dan ketika 6 bulan tanaman itu bisa kita panen ubinya sehingga menghasilkan penghasilan yang dengan alur penghasilan yang stabil. Jadi tidak ada salahnya untuk menanam ubi gitu. Nah, untuk teman-teman nih ada ketertarikan menanam ubi, apalagi dengan keuntungan yang lumayan besar loh.